العالمين يا مهيل الجود والكرم والإمام الصادق الهادي وعلي ذي العلا اليقين وهم القوم الذين هم في عشان والدرج عن فتي أثيرة العلم يا مهيل الجود والكرم ولغير الله ما قصروا ومع القرآن من الخديرة القدسية صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Al Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Yang kami hormati dan kami muliakan Al Ustadz Ayi Supendi SPDI. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur, Bapak Witono, Bapak Ketua DKM Masjid Asyuhada, Bapak Ibu Pengurus Musolah Al-Ikhlas, Bapak Ketua RW 014 Bapak Marudin, Bapak Ibu Ketua RT Lingkup Masjid An-Nur, dan hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini untuk memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah.
Pada kesempatan ini izinkan saya selaku pembawa acara membacakan agenda kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama, pembacaan Barjanji yang mana alhamdulillah tadi sebelumnya telah dibawakan oleh kelompok Barjanji Masjid An-Nur dan kita bersama. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang kita muliakan Al-Ustadz Ayi Supendi SPDI. Yang keempat, sambutan yang akan disampaikan oleh DKM Masjid An-Nur dan selanjutnya oleh Ketua RW 014. Acara selanjutnya yaitu ceramah dan doa yang akan disampaikan oleh yang kita muliakan Al-Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Untuk acara selanjutnya ramah tamah. Baik, langsung saja memasuki rangkaian acara yang pertama. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan ayat 24 yang akan dibacakan oleh yang kita muliakan Al-Ustadz Ayi Supendi SPDI. Kepada Al-Ustadz Ayi Supendi SPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله.
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.
Allahumma arhamna Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran telah dilaksanakan. Semoga kita yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya sambutan dari DKM Masjid An-Nur kepada Bapak Ariel Miza, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Daniel, Ketua DKM Asy-Syuhada. Yang kami hormati pengurus Mushola Al-Ikhlas. Yang kami hormati Bapak Marudin selaku Ketua RW 014. Yang kami hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Yang kami hormati Qori kita Ustadz AI MPDI. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah yang dihormati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini Allah ringankan langkah kita untuk bersama-sama kita hadir di Masjid An-Nur dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, kepada keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Pertama-tama izinkan kami selaku pengurus DKM Masjid An-Nur mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga acara kita pada malam hari ini dapat terlaksana. Kemudian tujuan kami mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih mencintai lagi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh jamaah yang telah hadir pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat beliaulah alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid An-Nur yang kita cintai ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi LC, alhamdulillah sudah hadir. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Witono berserta staf. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Aswada Bapak Haji Daniel. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Bapak Mugianto, alhamdulillah hadir. Dan yang kami hormati
para Bapak RT dari RT 1 sampai dengan RT 10, yang kami hormati juga Bapak Ibu semua, alhamdulillah yang insya Allah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama Ketua RW 14 mengucapkan terima kasih yang sudah diberikan waktu dalam kesempatan ini. Saya terus terang dengan acara-acara gini tuh sangat suka Pak Bu. Dulu zaman Pak Kamto ya, Pak Kamto ada Pak Kamto. Kita sering kadang-kadang seperti ini. Karena apa? Jangan sampai kita putus dengan acara-acara seperti ini Bu. Karena apa? Nanti anak cucu kita juga nanti nggak tahu Nabi kita lahirnya kapan, ini ya kapan ya kan. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini saya himbau setiap masjid itu setiap ada acara-acara hari besar Islam, ayolah kita adakan sama-sama. Insya Allah kalau di tempat kita itu biasanya gampang, tinggal share-share aja itu jalan biasanya semuanya. Kayak gitu. Intinya dengan Maulid ini mudah-mudahan kita tambah silaturahmi dan kita bisa mengamalkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita nggak ada umur. Dalam kesempatan ini saya juga ingin berpesan kepada, mumpung ada DKM semua hadir di sini ya, DKM Aswada, DKM Al-Ikhlas, ada Anur. Sekali lagi kebetulan kita ada program mau membeli wakaf tanah makam. Nanti saya minta tolong setiap pengurus DKM mengirimkan perwakilan ya Pedi ya untuk jadi pengurus. Insya Allah mungkin bulan-bulan depan kita udah mulai berjalan. Tanahnya nanti rencananya di Jatirangga gitu. Karena kalau kita lihat di Jati Asih udah memprihatinkan. Nah, saya juga menghimbau kepada warga RW 14 seluruhnya, mungkin yang belum ikut kipayah silakan daftar kipayah ke Pak Edi beserta pengurus Mustika. Insya Allah kalau ikut kipayah kita tidurnya adem nanti, tinggal tidur aja ya Pedi ya. 15.000 sebulan tinggal tidur selamanya. Apalagi tanahnya udah ada ya Pedi. Karena apa? Insya Allah kalau kita ikut kipayah itu pengurus RT, pengurus yang lainnya juga nggak repot. Semuanya udah diurusin sama Pedi. Ya kan? Tinggal 15.000 per kakak. Saya himbau bagi warga yang belum ikut silakan ikut, karena semuanya kita nanti akan mengalami itu semua. Ya, semuanya kita akan mengalami. Mungkin hanya itu dari saya. Mungkin nanti insya Allah Ustadz kita akan menerangkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Marudin atas sambutannya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, tibalah kita pada acara inti di malam hari ini, yaitu tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh yang kita muliakan Al-Ustadz Ahmad Zarkasi LC dengan mengambil tema meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW dengan menjadikan suri tauladan dalam kehidupan. Untuk itu kepada Al-Ustadz Ahmad Zarkasi LC dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur, Bapak Witono. Bapak Witono ya. Yang mana orangnya?
Yang saya hormati Ketua RW Bapak Haji Marudin, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah gampangkan rezekinya. Kalau ada RW yang suka maulid nih bagus nih. Jadi kalau belum meninggal jangan dikubur gitu. Ini berarti RW-nya cinta Nabi. Lingkungan yang dipimpin oleh orang yang cinta Nabi, insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Asy-Syuhada, Bapak Haji Danil. Mana orang? Haji Danil. Yang juga saya hormati Pak Miza dan juga para segenap panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan untuk terlaksananya Maulid Nabi ini diganjar oleh Allah dengan keberkahan yang melimpah. Dan kita yang juga hadir di sini mudah-mudahan Allah berikan banyak keberkahan, berkah dalam keluarganya, berkah umurnya jadi buat ibadah, berkah juga hartanya untuk di jalan Allah, semua-muanya berkah. Dengan berkah maulid ini mudah-mudahan badannya makin gagah, duitnya makin nambah, mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, melontar jumrah, bisa ziarah ke Madinah, berdoa di samping makam Nabi di Raudhah, pulang-pulang duitnya makin nambah, syukur-syukur bisa beli rumah, syukur-syukur bisa beli sawah, yang laki syukur-syukur istrinya nambah. Berhenti amin yang perempuan. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti punya kitab namanya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Beliau mengatakan bahwa maulid Nabi yang banyak dikerjakan oleh orang muslim, dan ini agendanya muslim dunia. Tidak ada satu negara muslim yang tidak ada maulidnya, tuh kagak ada. Semuanya ada. Hatta Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah bikin maulid itu di khutbah Jumat waktu itu. Jadi ada 2 pekan khutbah Jumat isinya tentang puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, maulid itu ijtima'un nas, berkumpulnya banyak orang. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, baca sebahagian ayat Al-Qur'an. Wal akhbaril waridati an mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an maulidihi minal ayah, baca riwayat tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk mukjizat yang sudah Allah tampakkan sejak hari kelahiran Nabi. Udah kita baca tadi pas waktu baca Barzanji. Ngumpulnya ada, baca Qur'annya dilaksanain,
baca riwayat maulidnya juga sudah dibacakan. Wa yumaddu lahum simatun ya'kulunahu, lalu si sahibil hajat, tuan rumah, menggelar makanan. Itu maulid begitu, menggelar makanan jadi hidangan sebagai bentuk sedekah gitu. Makanannya ada apa enggak nih? Alhamdulillah ada. Dari tadi yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, orang ngumpul dalam satu majlis dengan tujuan berzikir boleh apa enggak dalam syariat? Boleh enggak ngumpul buat zikir? Boleh enggak? Bagus apa enggak? Bagus. Malah kata Nabi Muhammad bahwasanya Allah punya malaikat khusus, malaikat yang kerjaannya tuh yaltamisuna ahla zikri, nyari orang-orang yang duduk di majlis zikir. Ditulis nih nama kita, ditulis atu-atu nih Pak, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, begitu ditulis namanya. Ada malaikatnya begitu. Makanya berkah orang ngumpul di majlis zikir itu, walaupun tidur dapat pahala. Walaupun tidur gitu. Kan ya? Iya, kalau tidurnya nyender tembok, pahalanya bagi dua sama tembok gitu. Iya. Jadi walaupun tidur tetap itu dapat pahala. Walaupun sampai ngangguk-ngangguk gitu. Ya kan, jadi bukan cuman maulid, ngumpul pengajian juga sama itu fadilahnya. Ada keberkahan orang yang duduk hadir di majlis itu mendapat kemuliaan. Apa kemuliaannya? Namanya ditulis oleh Allah melalui para malaikatnya, lalu Allah membanggakan dia di depan para malaikat. Walaupun dia ngangguk-ngangguk, lagi ngangguk-ngangguk, ustadznya lihat, alhamdulillah jemaahnya paham rupanya, ngangguk-ngangguk soalnya gitu. Diperhatiin lagi tuh yang ngangguk, rupanya ada yang netes semua itu. Oh, rupanya udah paham, dia terharu rupanya. Dilihatin lagi, rupanya yang netes bukan dari mata tuh, netesnya dari mulut. Oh, namanya ngeces itu. Ngeces bahasa orang sini, tahu apa namanya sih? Itu yang kayak gitu dapat juga pahala. Apalagi kalau majelisnya dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngumpulnya ada pahalanya. Baca Al-Qur'an ada pahalanya. Baca riwayat tentang Nabi Muhammad ada anjurannya. Bahkan sebahagian ulama mengatakan membacakan riwayat tentang Nabi Muhammad itu kewajiban bagi orang-orang yang memang tidak punya cara untuk tahu siapa Nabi Muhammad kecuali lewat majelis-majelis begini gitu. Karena mencintai Nabi Muhammad ini kewajiban. Jadi bukan soal anjuran, bukan, emang wajib. Orang muslim wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari isi konten termasuk di akhirnya ada makanan, bagus gak orang sedekah? Bagus apa enggak? Boleh apa enggak? Dari sisi substansi yang dikerjakan oleh umat muslim dalam maulid Nabi, tidak ada yang dilarang dalam agama. Tidak ada. Isinya ngumpul berzikir dianjurkan. Kemudian baca Al-Quran diwajibkan. Baca riwayat Nabi bisa jadi keharusan. Kemudian memberikan sedekah, ini merupakan amalan yang sangat diagungkan dalam syariat. Ngasih makan. Maka kalau isinya begini, ini yang maulidnya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, walaupun namanya maulid, walaupun namanya perayaan hari lahir kenabian, walaupun namanya hari besar Islam, tapi kalau isinya menghina orang lain,
apalagi isinya tendensi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, misalnya nih contoh gitu. Jadi saya rada kagak demen kalau ada maulid yang datang caleg mau nyalon lagi begitu. Itu namanya politisasi agama. Kalau ustadz ditanya milih pemimpin bagaimana dia jawab, itu bukan politisasi agama. Karena ustadz emang kerjaannya di masjid, sholat 5 waktu di masjid, ketemu orang di masjid, ditanya sama jemaah ya dia jawab. Ini kan ada calon anggota yang terhormat, kagak pernah ke masjid, sholat kagak pernah kelihatan, baca Quran juga kagak bisa, assalamualaikum belepotan. Tahu-tahu lagi maulid dia pakai peci, pakai sorban, masuk ke dalam masjid dia ceramah. Kira-kira cakep apa enggak begitu? Ini yang politisasi agama begini nih. Kagak kenal masjid, kagak kenal Al-Quran, tahu-tahu ngomong dia kan begitu. Ini yang politisasi agama. Makanya walaupun bentuknya namanya maulid, tapi kalau isinya menghina orang, menghardik orang lain, itu tidak dibanggakan oleh Allah, tidak dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Nabi yang diutus kepada kita, Nabi Muhammad, ini sama manusianya dengan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula." Kalau seandainya yang ada di atas muka bumi ini malaikat, kata Allah, lanazzalna, pasti kita turunkan, kita utus satu rasul dari kalangan malaikat juga. Supaya apa? Biar gampang ngikutinnya. Kan begitu? Biar gampang ngikutin. Maka kalau yang ada di muka bumi malaikat, Allah kasih satu malaikat sebagai rasul. Cuman kan karena di atas muka bumi manusia, maka Allah ngutus satu manusia sama manusianya biar gampang ngikutin, begitu. Biar gampang ngikutin. Kan kalau kita punya ayam nih kita punya ayam, contoh. Kalau ada orang punya ayam, terus ayamnya diajarin ngeong kayak kucing, kira-kira yang punya ayam kita bilang apa tuh? Kita bilang oon apa PA gitu. Itu ayam bisanya berkokok kan ya. Jangan diajarin ngeong. Kalau ngeong itu kebiasaannya kucing. Sama orang kalau punya gajah nih, instruktur gajah di kebun binatang, ngajarin gajahnya supaya bisa manjat pohon kayak monyet. Kira-kira instrukturnya kita bilang apa tuh? PA katanya tuh. Ini ya, kalau gajah nyontohnya gajah, ayam nyontohnya ayam, kucing nyontohnya kucing. Kita manusia, maka yang wajib dan layak kita contoh ya manusia juga. Makanya Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad yang jadi contoh? Allah bilang uswatun hasanah. Pertama, Nabi Muhammad sama manusianya kayak kita. Nabi Muhammad juga lapar, makan juga. Bahkan Nabi Muhammad dalam satu riwayat saking laparnya ada 3 buah batu diikat di perutnya tuh. Sayyidul Mursalin, tuannya para nabi, penghulunya para nabi, kelapar perutnya diikat, diganjel pakai batu 3. Nabi ngerasain itu lapar. Jadi jangan pernah merasa, waduh Ustaz ngikutin Nabi mah susah. Kagak susah. Nabi sama manusianya, begitu. Dan lebih hebatnya Nabi ini punya uswah.
Uswah itu dalam Al-Quran kalimatnya uswatun, kalau bahasa Arab namanya nakiroh. Nakiroh itu bentuknya umum, contoh bagi siapapun dalam hal apapun. Kalau ada orang, Ustadz, saya nih politisi, bisa gak nyontoh? Nabi Muhammad juga berdiplomasi, belum diangkat jadi Rasul, umur 35 tahun, Nabi Muhammad bisa mendamaikan seluruh kabilah Arab ketika itu yang berselisih soal apa? Pemindahan Hajar Aswad. Kan iya? Dulu orang ribut nih, habis rekonstruksi Ka'bah Hajar Aswad dipindahin. Habis rekonstruksi Ka'bah selesai, setiap kabilah merasa berhak untuk mindahin Hajar Aswad. Ya biasa, kayak di sini kan juga begitu. Setiap partai mau nampil begitu, biar besok pagi berita koran fotonya foto ketua partai dia begitu. Sono juga sama itu, pengen tampil itu. Orang merasa berhak mindahin Hajar Aswad. Makanya kemudian kata kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Hashim. Ntar nih keluarga dari Bani Hashim, siapa yang masuk Masjidil Haram duluan dia dah yang nentuin. Akhirnya ternyata besok Nabi Muhammad duluan yang masuk Masjidil Haram. Karena Nabi Muhammad umur 35 tahun udah punya kebiasaan uzlah. Sebelum ke Gua Hira, uzlahnya dekat-dekat Ka'bah tuh begitu. Akhirnya Nabi Muhammad yang memutuskan siapa yang berhak mindahin Hajar Aswad. Siapa yang berhak? Semuanya. Setiap ketua partai megang sorban ujungnya semuanya. Nabi Muhammad yang gotong Hajar Aswad, taruh di tengah-tengah, pindahin dah semua. Jadinya setiap ketua kabilah itu punya peran, bisa nampang dah besok pagi di koran yang dipoto semua ketua partai, begitu maksudnya. Itu Nabi Muhammad, cara berpolitiknya bagus, bikin damai orang, bukan nyewa buzzer, manasin sono, jelekin sini, akhirnya bikin ribut, kan ya? Ada gak yang begitu di sini? Banyak, mana orangnya? Kan ya, Nabi Muhammad katanya, Ustaz, saya guru. Nabi Muhammad juga pengajar. Nabi Muhammad guru. Wa ma bu'istu illa innama bu'istu mu'alliman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya diutus emang buat ngajarin orang. Dan tidak ada guru paling sukses sesukses Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad lewat masa pengajarannya, sampai sekarang orang masih nyebut namanya. Dan kagak ada yang ogah begitu nyebut nama Nabi Muhammad tuh kagak ada. Kan iya. Kalau dikatakan, Ustaz, saya nih tentara, Ustaz. Nabi Muhammad juga mimpin perang. Nabi Muhammad mimpin perang, kan begitu. Banyak sahabatnya yang ikut Nabi Muhammad dalam peperangan, banyak peperangan yang sukses juga banyak yang gagal, ada beberapa yang gagal, tapi Nabi Muhammad mengerti bagaimana caranya memanage pasukan. Jadi tentara bisa nyontoh Nabi Muhammad. Kalau dikatakan saya pengusaha, Nabi Muhammad juga dagang. Nabi Muhammad dagang dari umur berapa tuh? Dari umur 15 tahun. Dulu masih 8 tahun mau ikut kakeknya Abdul Muthalib ke negeri Syam, kagak boleh, kan ya. Ditahan itu di tengah jalan, ketemu rahib namanya Buhairah. Ini anak punya tanda-tanda kenabian. Nanti kalau ke negeri Syam ketemu orang ekstremis Yahudi dibunuh, balik lagi. Baru kemudian umur 15 tahun ikut beberapa orang termasuk yang kemudian jadi istrinya Sayyidah Khadijah, ikut dagangnya lintas negara. Jadi Nabi Muhammad tahu bagaimana cara dagang. Maka iman kita kepada Allah mewajibkan mencintai Nabi, bentuknya mendahulukan apa kata Nabi sebelum kata orang. Nih kita pengajar nih, cari bagaimana cara ngajarnya Nabi, pelajarin itu dulu. Sebelum kita belajar sistem pembelajaran dari ilmuwan A, ilmuwan B. Dagang juga sama.
Kita jadi pebisnis, gimana Nabi Muhammad dagang? Cari itu caranya. Itu bentuk cinta Nabi, mendahulukan apa kata Rasul dibanding yang lain. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini multi talent. Ustaz, saya baca bapak orang tua nih, di bapak rumah tangga aja ngurusin anak setelah pensiun. Nabi Muhammad kan punya anak, punya bini. Nabi Muhammad tahu bagaimana caranya jadi bapak rumah tangga yang baik. Nabi Muhammad ngajarin kita bagaimana caranya mendidik anak. Jadi semua contoh Nabi, semua yang kita di background apapun kita punya contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dahulukan apa kata Allah, dahulukan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk akhlak beliau. Ada cerita tentang salah seorang sahabat yang mengikuti bagaimana akhlaknya Nabi. Ada salah seorang sahabat, jadi ceritanya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi ngumpul begini nih. Ini Nabi Muhammad lagi ngumpul bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad tiba-tiba ngomong, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi Muhammad, entar nih akan masuk gabung bersama kita ahlul jannah, penduduk surga. Ini belum kiamat belum datang, ada orang yang udah disebut sama Nabi Muhammad sebagai penduduk surga. Akhirnya orang nungguin nih di pintu yang udah ditunjuk Nabi, orang nungguin kira-kira siapa yang disebut Nabi. Orang nyangkanya, jangan-jangan Sayyidina Umar nih, jangan-jangan Sayyidina Abu Bakar, jangan-jangan Sayyidina Utsman. Ternyata yang masuk orang kagak terkenal, orang kagak banyak kenal. Itu siapa? Nggak ada yang kenal. Mukanya basah, jenggotnya basah, habis wudu kemudian dia masuk masjid ngasih salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Duduk ikut majelis bareng Nabi gitu. Orang di kiri kanan penasaran tuh siapa dibilang ahli surga. Ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As dia bilang, ini mau orang kebetulan kali. Kebetulan Nabi Muhammad lagi nyebut ahli surga, kebetulan dia masuk kan begitu. Jadi ini mah untung-untungan doang. Orang kita juga nggak kenal tuh siapa, tahu dari mana. Akhirnya besok hari Nabi Muhammad ngomong lagi. Besok hari Nabi Muhammad nyebut lagi, yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Ntar bakal datang orang ahli surga nih. Nabi Muhammad bilang, orang nungguin lagi siapa nih yang bakal datang. Ternyata yang datang yang kemarin juga. Yang datang kemarin yang kata saya Abdullah bin Amr kebetulan, ternyata dia juga yang datang itu. Jadi ini orang dua kali udah. 2 kali 2 hari berturut-turut disebut oleh Nabi Muhammad ahli surga. Dan Nabi Muhammad kan kagak mungkin bohong. Itu salah satu sifat Nabi yang ahlu sunnah wal jamaah harus yakini. Ucapan Nabi itu tidak pernah ada dusta, sekecil apapun nggak pernah bohong. Jadi ini orang beneran ahli surga. Akhirnya karena ada 2 kali disebut ahli surga, ini Abdullah bin Amr bin As ini ibaratnya apa namanya, jangan-jangan emang ahli surga beneran nih. Akhirnya pulang majlis, ini orang diikutin sama Abdullah bin Amr bin As, diikutin mau tahu rumahnya di mana sih. Diikutin ternyata kelihatan rumah. Rumahnya di situ tuh, di Keranggan Permai, blok apa tuh. Kelihatan nih rumahnya nih. Rumahnya yang dulu orang bilang RSSS. Apa tuh artinya tuh? Rumah sangat strategis sekali loh itu. Rumahnya kecil, saking kecilnya jadi kemana-mana dekat. Kamar mandi dekat, ke ruang tengah dekat, ke teras depan dekat, ke dapur juga dekat gitu.
Itu kan kalau kemana-mana dekat namanya apa tuh? Namanya strategis kan, ya bener kan? Jadi rumahnya RSSS. Itu saking strategisnya, bininya masak di dapur, bangunin laki pakai kaki bisa, bang bangun bang. Nyampe soalnya dekat itu. Rumahnya kecil, bukan orang terkenal, bukan orang kaya. Cuman ini orang disebut ahli surga. Sampai sekarang ulama berselisih. Ini sahabat ini namanya siapa kan nggak ketahuan. Beberapa sahabat menyebut ini Uqbah bin Amir, beberapa riwayat menyebut Uqbah bin Amir, riwayat lain menyebut ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian hari ketiga Abdullah bin Amr bin As ikut di majlisnya Nabi. Nabi Muhammad ngomong lagi begitu, ya tadiu alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Nih ntar akan masuk nih ahli surga. Ternyata dia lagi. 3 hari orang ini disebut oleh Nabi Muhammad sebagai ahli surga. Ini kita belajar nih dari ahli surga. Apa yang dia lakuin, tiba-tiba Nabi Muhammad nyebut ahli surga 3 kali berturut-turut. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As hari ketiga setelah dibilang itu, dia samperin rumahnya. Dia datang ke rumah orang yang disebut ahli surga. Dia bilang, salamu alaika wahai Tuan, ini boleh gak kalau saya singgah di rumah Tuan? Ada apa emangnya? Saya sedang ada permasalahan dengan orang tua. Ini Abdullah bin Amr bohong. Dia nggak punya permusuhan sama orang tua. Cuman dia bilangnya, saya lagi punya masalah sama orang tua, kagak bisa pulang. Kira-kira boleh apa enggak kalau saya nginep di sini gitu. Jadi bukan lagi ribut, tapi emang pengen tahu nih apa sih yang dikerjain sama ahli surga. Dia pengen ngikutin. Jadi kalau berapa rakaat dia sholat malam, Abdullah bin Amr bin As mau ngikutin. Zikir yang dibaca apa dia mau rutinin. Berapa sedekah yang dia keluarkan tiap hari dia mau keluarin lebih banyak. Dia mau nginep. Namanya orang tuan rumah datang tamu, ya dipersilahkan. Maka kata ulama, inna ala kulli syai'in zakah. Setiap sesuatu itu ada kewajiban zakatnya. Wa zakatul baiti ikramud dhaifi. Zakatnya rumah yaitu menerima dan menghormati tamu. Maksudnya kewajiban gitu. Akhirnya datang dah nih, diterima Abdullah nginep nih. Nah, Abdullah bin Amr bin As nginep sambil mantau. Nih kira-kira orang ahli surga kalau sore ngemilnya apaan? Kan gitu, mau ditungguin gitu. Nih ngemilnya pisang goreng, apa ubi goreng, apa cireng gitu. Ditungguin, rupanya depan rumah kagak ada tukang dagang yang lewat gitu. Pokoknya ditungguin sampai malam. Pikiran orang, pemikiran kita juga sama. Orang kalau disebut ahli surga kan tahajudnya kenceng, bener apa enggak? Ini rupanya ahli surga malam kagak bangun, kagak sholat tahajud, ditungguin sama Abdullah bin Amr bin As, ditungguin. Ini ditungguin ibarat kita ini udah jam 3 dia belum bangun. Ntar kali jam 3:30 begitu. Ditungguin tapi jam 4 nggak bangun juga. Sampai waktu subuh datang nih ahli surga kagak ada sholat tahajudnya. Kagak ada sholat tahajudnya. Abdullah bin Amr bin As masih malam pertama. Dia bilang lagi repot kalilah, namanya juga orang capek habis kerja kan begitu. Kali tadi kemarin capek kerja malam jadi nggak bangun. Jangan-jangan nggak bangun malam cuman siangnya puasa kan ya. Ditungguin sampai pagi ternyata nyarap juga dia. Kagak puasa nih. Ahli surga malam tahajud kagak, siang juga kagak puasa. Ibadahnya biasa-biasa aja. Sampai akhirnya malam kedua dilihatin begitu juga ternyata. Tahajudnya kagak, sholat yang wajib-wajib doang, puasa sunnah juga enggak ada yang spesial. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad ada perkataan Abdullah bin Amr bin As mengatakan wakitu an ahtakira amalah.
saya nih hampir meremehkan amal ibadahnya. Orang ibadahnya cuman gitu doang, kagak ada yang sunnah-sunnah kan ya, yang wajib doang. Kan yang namanya ibadah wajib tuh kalau kata Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ibadahnya budak itu. Jadi ibadah ini ada level-levelnya nih. Ada yang namanya ibadahnya budak, ada ibadahnya tukang dagang, ada ibadahnya muhibbin, orang yang cinta gitu. Ada ibadah budak, tahu budak? Budak itu kerja biar apa? Biar kagak dipecut. Karyawan biar kagak dipecat tuh gitu. Jadi dia ngerjain yang kudu-kudu aja. Pokoknya bagaimana biar kagak dipecat. Yang kudu-kudu aja dikerjain, yang harus. Kagak ada tambahan ya enggak. Yang penting kewajiban gugur tuh ibadahnya budak begitu tuh. Jadi level kita kepada Allah kalau cuman ngerjain yang wajib-wajib doang biar kagak dosa begitu, ya jadi nggak apa-apa ibadah, cuman levelnya masih level karyawan gitu. Ada yang kedua levelnya level pedagang, pebisnis. Yang namanya bisnis nyari untung apa nyari rugi itu? Nyari untung. Jadi dia nyari ibadah yang ada untungnya. Kalau yang wajib mah kagak ada untungnya. Emang yang wajib mah biar kagak dosa. Cuman biar dapat untung nih apa nih? Nyari yang sunnah-sunnah. Tuh tukang dagang kan begitu, nyari untung. Sholat 5 waktu mah udah qobliyah ba'diyah dia kerjain. Zakat mah wajib udah, sedekah dia kerjain. Jadi nyari yang untung-untung, nambah pahala. Tapi ada level ketiga, level muhibbin. Orang yang nggak peduli dia apa ibaratnya kagak peduli neraka atau surga, yang dia peduliin biar deket sama Allah kan begitu. Nah ini levelnya level tinggi. Ini orang kalau dalam ilmu tasawuf nyampe pada level yang biasa disebut al-ma'rifah begitu, sudah sampai usul kepada Allah. Ini orang yang dibilang Abdullah bin Amr levelnya nih masih level bawah nih. Yang wajib doang, yang sunnah kagak ada. Sampai akhirnya malam ketiga Abdullah bin Amr nginep itu di situ, tulus kagak ada ibadah sunnah yang dia kerjain, biasa-biasa aja. Sampai akhirnya karena tuan rumah punya kewajiban ngormatin 3 hari 3 malam begitu. Jadi tamu juga kudu tahu diri, kalau nginep di 5 orang jangan lebih dari 3 malam gitu. Kewajiban syariatnya 3 malam. Jadi kalau 3 malam masih nginep terus 4 malam tuh namanya bukan tamu tuh ngontrak itu, dia ngekos. Tuh anak-anak kita bilangin nih, kadang anak-anak kita begitu. Dia apa kalau bahasa ini solidaritas, CS-an sama temennya. Masuk ke rumah temennya kagak salam, langsung masuk ke kamarnya tidur, nginep di situ berminggu-minggu. Kan ada kan yang begitu tuh, nggak sopan itu. Bilang sama anak kalau main ke rumah temen sampai nginep sehari aja cukup pulang, jangan ngerepotin orang. Kalau emang sampai ada kebutuhan 3 malam dah gitu, jangan sampai bermalam-malam gitu. Syukur emaknya kagak ngeluarin bone bayar nih lu nginep 3 bulan gitu. Kan ya 3 malam selesai Abdullah bin Amr bin As pamit. Sambil pamit dia sambil jujur, Tuan, saya nih kemarin sebenarnya kagak punya masalah sama orang tua. Jadi saya kesini nih sebenarnya karena sebab Tuan disebut ahli surga sama Nabi Muhammad. 3 kali berturut-turut Tuan disebut ahli surga. Makanya saya cari cara biar bisa nginep, mau mantau sebenarnya. Ini tahajud Tuan seberapa rakaat saya mau ngikutin. Ini Tuan kalau puasa bagaimana tarekatnya saya mau ngikutin. Zikir yang dirutinin saya mau ikutin. Kemudian sedekah seberapa banyak saya mau keluarin lebih banyak. Saya kagak dapat apa-apa rupanya. Tuan ya sholat, sedekah ya biasa aja, kagak ada yang spesial.
Ya kalau gitu saya pulang aja dah. Saya mohon pamit. Saya terima kasih terhadap apa yang sudah diberikan kepada saya di rumah. Saya mohon pamit. Baru sekian langkah keluar rumah dipanggil nih sama tuan rumah. Ya Abdullah Ta'ala. Abdullah, coba balik lagi sini. Jadi begini Abdullah, dia cerita. Saya sih emang ibadah enggak yang gimana-gimana begitu. Cuman mungkin ada satu amalan yang engkau belum tahu nih. Apa amalannya? Nih amalan ahli surga. Kata si tuan ahli surga, inni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina gisha wala ahsudu alaihim fima atahu Allahu iya. Gitu. Kata si tuan ahli surga, saya Abdullah enggak pernah sekalipun di masa apapun dalam hati saya la ajidu ala ahadin minal muslimina gisha. Saya kagak pernah nyimpen kebencian sama orang. Saya kagak pernah dendam sama saudara-saudara muslim saya. Enggak ada segitu kebencian, enggak ada. Jadi saya dalam hati melihat orang ini sama semuanya. Sama dalam arti mereka lebih tinggi daripada saya sih hina. Karena saya merasa hina, tidak ada kuasa bagi saya untuk menghina orang lain. Tuh begitu. Jadi resepnya Tuhan ahli surga tidak pernah nyimpen kebencian. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Hatta kafir harbi, sampai orang kafir harbi, tahu kafir harbi? Kafir harbi, kafir kerok, tahu kafir kerok itu. Orang kafir yang ngajakin perang, dulu Nabi Muhammad ditimpukin sama kafir harbi. Di mana tuh? Di kaum Taif. Ketika ditimpukin sama kaum Taif, berdarah itu badan Nabi, turun malaikat Jibril ngasih bantuan. Bahasa kitanya bagaimana nih Muhammad nih? Nih gunung Uhud kita angkat aja, kita tiban nih orang Taif nih gitu. Kan orang kalau lagi kesusahan datang bantuan kan enak apa enggak? Kan ya. Untung nabinya Nabi Muhammad tuh bukan saya. Kalau saya jadi nabi datang Jibril diajak diminta ditolongin demen banget itu. Bagaimana nih orang Taif nih? Kita tiban aja pakai gunung, habisin Bril, emang brengsek tuh orang kan gitu. Untung nabinya bukan saya. Jadi Nabi Muhammad malah melihat mereka dengan mata rahmat. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah hidayah kaumku. Orang kafir disebut kaum juga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir harbi lagi masih disebut oleh Nabi Muhammad sebagai kaumnya Nabi, sebagai umatnya Nabi. Makanya dari ini juga ulama menafsirkan yang kata Nabi Muhammad, umatku terpecah 73, 72 sampai 79 golongan, itu bukan orang Islam. Itu semua umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ya muslim non muslim juga. Karena Nabi Muhammad memang diutus bukan buat orang Islam doang. Jadi 73 sampai 79 itu orang muslim non muslim. Yang selamat cuma satu. Siapa yang selamat? Islam. Apa kayak organisasinya? Maka jangan pernah merasa lebih berhak atas surga dibanding orang lain. Islam semuanya sama. Begitu. Kan itu. Itu dari awal ngartiinnya salah, akhirnya semua Islam dikeluar-keluarin sama dia. Iya, orang Islam yang benar emang cuman gua doang sih di sini, yang lain mah kagak kan gitu. Ada yang begitu di sini? Ada gak? Mana orangnya sini? Kalian. Jadi Allahumma hdi qaumi, ya Allah kasih hidayah itu umat saya, kaum saya, kasih hidayah. Sampai kemudian Nabi Muhammad juga nyariin alasan. Coba Nabi Muhammad nyariin alasan kepada Allah buat kaum Taif. Apa kata Nabi Muhammad? Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka begitu kan gara-gara kagak tahu. Kan begitu. Dicariin alasannya tuh. Nabi Muhammad disakitin iya sampai berdarah sakit, datang bantuan ditolak. Dia malah doain orang yang menyakiti itu. Akhlaknya Nabi begitu.
jangan sekali menyimpan kebencian. Ini kebencian ini bikin kita sengsara. Itu doang hasilnya, kagak ada yang lain. Orang kalau gedek sama orang kan hidupnya jadi was-was mulu, bener apa enggak? Jadi was-was nih. Motor udah dikunci di depan rumah, cuman dia lihat ada tetangga yang dia kagak demen, dia pantengin tuh motor. Coba lihat motor gua diapain, motor gua diapain. Padahal kagak diapa-apain. Emang gedek itu dia. Dibawaannya was-was aja. No, lihat anak lu lihat. No, lihat anak lu. Ntar ditendang lagi. Padahal kagak ada diapa-apain. Emang orangnya gedek. Udah lagi jeleknya orang kita nih, kalau gedek sama orang itu ngajak anak-anaknya sekalian gedek juga. Bener apa enggak? Lu jangan main sama anaknya Ono. Emang kenapa Pak? Gua kemen sama bapaknya. Bener gak begitu? Ada yang begitu tuh. Dia gedek sama orang lain, anaknya diajak-ajak juga ada. Mana orangnya sini? Kan gitu. Kan ya, nggak gedek dia ngajak-ngajak. Jadi kebencian diwarisin, ini kagak ada ajarannya. Nabi Muhammad kagak pernah membenci orang, maka begitu juga kita. Saking kagak bencinya sama orang Yahudi tetangga Nabi itu masak-masakan Nabi Muhammad dikasih itu. Kan Nabi Muhammad datang bawa agama baru nih, ibaratnya nih. Dia orang Yahudi udah duluan. Datang bawa agama baru, kan mestinya Nabi Muhammad digedekin itu. Tapi kita banyak dapat riwayat Nabi Muhammad diundang oleh tetangganya orang Yahudi makan bareng di rumahnya. Makan bareng. Kita kan kalau kagak demen sama tetangga, kita kagak undang-undang tuh kan gitu. Kita beli duren bekasnya selalu taruh di depan rumahnya biar cuman nyium baunya doang kan gitu. Biar rasain kan gitu. Nabi Muhammad kagak tuh diundang. Berarti kan Nabi Muhammad ini orang-orang baik ini. Nabi Muhammad nggak pernah nyimpen kebencian. Kenapa Nabi Muhammad tidak menyimpan kebencian? Nabi Muhammad ingin ngajarin kepada kita bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah kecuali ketakwaan kita. Kita lihatnya sini orang jarang ke musola, jangan-jangan tahajudnya kenceng. Kita lihat nih orang kagak pernah sedekah, jangan-jangan dia ngurusin anak yatim yang kagak kelihatan sama kita. Jadi jangan merasa lebih hebat. Orang kalau benci itu kan salah satu tanda merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal kita mau ngebanggain apa hidup? Lahir dari tetes yang hina, hidup bawa kotoran, mati jadi bangkai. Bener apa enggak? Kita lahir dari tetes yang hina, apa yang mau dibanggain? Hidup nih lagi begini, hidup isi perut kita kotoran semua tuh. Bener apa enggak? Bener enggak? Pernah dilongok? Pernah kan? Isinya kotoran, mati jadi bangkai. Kagak ada hebat-hebatnya kita. Kalau ngerasa kagak ada hebatnya, kagak usah benci sama orang. Karena kita sama jeleknya dengan apa yang kita benci. Itu jadi resep dari Nabi Muhammad yang dilakukan oleh sahabat ini. Tidak pernah menyimpan dendam. Sedikit pun gak ada kebencian. Bawaannya husnuzon mulu. Jadi kalau ketemu orang tuh matanya sama, husnuzon mulu. Jangan. Jadi kalaupun ada orang melakukan kesalahan, beliau nyari-nyari alasan. Jangan-jangan emang lagi capek, jangan-jangan Pak Haji mah lupa. Jadi nyari alasan, bukan malah ngompor-ngomporin, kan begitu. Kan ada tuh orang kayak gitu tuh, orang salah dikit dikompor-komporin kan gitu. Yang kedua kata si tuan ahli surga, dia kagak pernah nyimpen kebencian. Yang kedua, wala ahsudu ala khairin fi ma'atahu Allahu iya. Allah, saya kata si tuan ahli surga, tidak pernah iri, tidak pernah hasud dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara saya. Itu ahli surga itu. Orang mau punya mobil terserah, orang punya rumah bagus terserah, orang mau beli sawah biarin, itu memang rezeki, nggak pernah ngiri. Yang namanya iri itu justru malah menyusahkan diri, kan iya. Itu salah satu cara untuk susah badan kurus tuh begitu tuh, montenin rezeki orang mulu, rezeki orang dipontenin. Ada orang beli mobil baru, pantas orang miara tuyul dia mah begitu katanya. Beli rumah baru, iya orang babi gempetnya ada 3 kata begitu. Dipontenin mulu rezeki orang.
Padahal yang namanya rezeki itu bukan bentuk benda yang kita lihat, tapi rezeki ini nikmatnya ada di hati. Kalau hati luas, rezekinya juga datang tiap hari. Jadi segala hal bisa jadi rezeki karena hatinya yang luas. Tapi kalau hatinya sempit, rumah yang gede juga rasanya sempit, kan gitu. Ini yang penting hati. Jadi kagak usah iri sama orang, karena kenikmatan tuh bukan di harta benda, bukan. Kenikmatan ada di sini, gitu. Jadi kalau hatinya luas, rumah yang 3 petak tuh, rumah yang RSS itu juga rasanya luas itu. Hatinya luas, kan begitu. Tapi kalau hatinya sempit, rumah yang segede apapun rasanya sempit. Padahal orang udah ngelihatnya ngiler. Rumahnya 2 tingkat, 3 tingkat, di garasinya ada mobil, tapi kalau hatinya sempit, sempit juga tuh rumah. Berarti kalau orang rumahnya udah sempit, hatinya sempit juga, tuh kiamat namanya tuh. Udah sempit rumah, hatinya kagak bisa bersyukur. Kan itu repot hidup kayak gitu. Tiap hari montenin rezeki orang. Jadi orang irian, kan gitu. Jadi saran saya mah jadi orang jangan jadi orang irian. Jadi orang irian kejauhan. Jadi orang sini yuk orang keranggan, kan gitu. Orang irian jauh. Jadi capek hidup buat montenin rezeki orang. Jadi ini pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang gampang bersyukur. Coba lihat riwayat bagaimana Nabi Muhammad punya rumah. Kalau dalam kitab Al-Barzanji di ujung-ujung tuh ada cerita tentang bagaimana rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi itu 3 kali 4 meter doang. 3 kali 4 meter. 3 kali 4 meter lebarnya. Pintunya ada 2. Pintu yang masuk ke masjid sama pintu yang keluar masjid. Itu pintu yang ke dalam masjid kagak punya pintu. Kagak ada pintunya. Cuman make tirai doang begitu. Makanya dulu ketika Nabi Muhammad lagi i'tikaf, Nabi Muhammad kan minta disisirin rambutnya sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bingung, ya Rasul, saya lagi haid nih, kagak boleh masuk masjid. Kata Nabi Muhammad, yang haid itu kemaluan, tangan maka enggak. Jadi tangan aja boleh. Jadi cuman tangannya Sayyidah Aisyah masuk nyisirin Nabi gitu. Jadi rumahnya dekat, nempel. Pintu yang sono gedenya seukuran berapa nih? 1,5 hasta. Ini 1 hasta segini nih. 1,5 hasta. Itu rumah Nabi itu. Kecil. Kagak ada garansinya, kagak ada lampu bling-blingnya juga, kagak ada tuh. Kasurnya juga bukan merek yang sekarang tuh Alga Spring Bed dan Pillow, kan begitu. Kagak ada mereknya. Tapi Nabi Muhammad bisa itu ngomong ke bininya, baiti jannati. Yang penting syukur. Salah satu resep kita bersyukur, luaskan makna rezeki. Rezekinya diluasin. Jadi jangan anggap kalau rezeki itu mobil, duit, rumah, sawah. Enggak. Rezeki banyak lebih daripada itu. Akur sama tetangga rezeki apa bukan tuh? Rezeki. Akur sama suami rezeki apa bukan? Akur sama mertua rezeki apa bukan? Akur sama anak rezeki apa bukan? Tuh, kita kalau luaskan makna rezeki, hidup nih kagak berhenti rezeki kita. Rezekinya banyak, karena rezekinya kita luasin maknanya, rezekinya datang bertubi-tubi, jadi hamba yang bersyukur. Jadi kagak usah ngeliatin orang punya mobil dipanasin sama tetangganya, ayo dong beli mobil gitu. Sekarang kredit ada yang murah, DP-nya cuma 5 juta gitu. Itu yang manas-manasin suruh DP mobil, pas kita kredit macet dia nolongin apa kagak tuh? Nolongin apa kagak? Jadi jangan nurutin apa kata orang. Rezeki kita yang nentuin sendiri. Jadi kalau saya punya resep dari orang tua cuma 3 hidupnya bahagia. Pertama, sholat bisa, makan ada, utang kagak punya. Nih 3 hidup enak nih. Bener apa enggak nih? Sholat bisa, makan ada, utang kagak punya. Bener gak? Ini 3 kata kita punya orang tua. Kalau 3 ini terpenuhi, insya Allah hidupnya seneng mulu. Kan begitu. Sholat, datang sholat bisa. Lapar, makan punya.
utang kagak ada, jadi tidur enak gitu, kagak ada yang dipikirin. Ketawa juga lega banget, itu orang kagak punya utang ketawanya lega tuh gitu. Ketawanya gede banget kan ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pesan Maulid Nabi ini kita pelajari akhlak Nabi. Dari hubungan kita bersosial yang paling penting, jangan gampang gedek sama orang. Cari alasan atas kesalahan yang dilakukan saudara, tetangga, kerabat kita. Jadi kalau kita punya tetangga, kerabat, cari alasannya supaya kita kagak nyalahin dia begitu. Cari alasan. Jangan-jangan emang ini, jangan aja. Jadi jangan tahu-tahu langsung divonis orang salah tuh, orang kagak bener begitu. Cari alasan supaya kagak banyak nyari kesalahan. Kemudian jangan banyak iri. Rezeki kita tergantung kita mensikapinya. Dan juga salah satu bagaimana ini pesan Maulid, kita galakkan lagi pengajian kita, pengajian mingguan apa bulanan, supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW, agar wabil khusus anak-anak kita nih, anak-anak kita punya model, punya contoh. Iya, siapa yang mesti dicontoh. Akhirnya dia kagak ngikutin apa yang lagi tren. Banyak sekarang yang lagi tren nih kagak sesuai dengan syariat. Tapi karena anak-anak juga nggak punya model, nggak punya panutan, ya diikutin apa yang ada, kan begitu. Pantes kagak pantes, pokoknya ngikutin. Dulu ada orang rambutnya mohawk, ada artis tuh, ada pemain bola namanya David Beckham, rambutnya mohawk. Itu orang pada ngikutin, sampai anak-anak muslim juga ngikutin rambut mohawk begitu. Kira-kira pantas apa enggak rambut mohawk begitu? Kagak pantas. Cuman karena emang kagak punya panutan, siapa yang kudu diikutin, orang kagak pernah diajarin, yang lagi ngetren diikutin dah. Kalau David Beckham rambutnya mohawk kan emang dia mah bule, cakep kan gitu. Matanya biru, hidung mancung, badannya tinggi, mukanya putih kan ya. Rambut mohawk udah pantas. Kalau orang kita rambut mohawk, coba lihat ya. Hidung pesek, mata belok, merah lagi kurang tidur, mukanya hitam, potongannya orang brengsek lagi. Ini leher daki mulu, udah kagak ada pantas-pantasnya. Diikutin. Kemudian datang lagi ada namanya Cristiano Ronaldo. Rambutnya beda lagi tuh. Rambutnya dicepak pinggir kiri kanan, tengahnya dipanjangin. Cuman yang dicepak dikasih stempel PLN di sini, gitu tuh. Orang pada ngikutin apa enggak tuh? Ngikutin. Muncul lagi ada namanya siapa tuh yang bawa tren? Pasha Ungu dulu, pakai celana kedodoran, tahu gak dulu zamannya tuh? Jadi celana belum nyampe pantat udah diikat begitu. Ya nih ya, dalamnya pakai kolor tuh jalan-jalan mana kagak malu dia tuh. Itu kalau kata orang kampung saya tuh orang cebok belum beres sudah jalan-jalan begitu tuh. Iya. Tapi apa kata anak-anak? Lagi ngetren, lagi viral ini kan gitu. Diikutin sama dia gitu. Kan ya? Banyak lagi ngetren. Dulu kita bilang Marsanda joget-joget depan kamera. Marsanda dulu tahun berapa? Dibilang bipolar, orang gila katanya. Dulu beritanya kan begitu. Tapi sekarang yang joget-joget depan kamera siapa coba? Semua anak-anak begitu. Dulu kita bilang orang gila, sekarang pada jadi gila semuanya. Dan kagak ada yang bilang gila tuh. Kenapa? Karena kagak ada model nih. Kita kurang ajarin. Makanya nih anak-anak kita masukin ke majelis ta'lim, biar pengajiannya rameh, biar masjidnya. Jadi ramenya bukan pas maulid doang begitu. Jadi demen kata Pak RW, bukan cuma maulid doang rame, tapi tiap minggu juga rame nih, bagus nih pengajiannya berjalan. Insya Allah keberkahan yang dihasilkan dari majelis ilmu itu juga tersebar kepada lingkungan terdekat masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Ini langsung doa. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita, kerabat kita, guru-guru kita, tetangga kita, saudara kita
yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat orang-orang yang hadir di sini dikabulkan oleh Allah, baik hajat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah ampuni selepas keluar majlis ini, dosa kita diampuni, hajat kita ditunaikan, utang-utang juga dilunaskan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh yang kita muliakan Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan ramah tamah, dan untuk menjalin dan mempererat kebersamaan dan keberkahan kita, kami persilahkan kepada para jemaah untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Sekalian kami akhiri, alhamdulillah demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah terselesaikan semua. Semoga acara pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala bagi kita semua yang telah hadir pada peringatan hari kelahiran Rasulullah SAW di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami juga mohon kepada para jemaah untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan masjid dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.